Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari Sakamoto Days yang dimana kita akan lanjutkan setelah animenya berakhir. Hari ini kita akan bahas chapter 86 sampai dengan chapter 90. Cerita ini akan berfokus kepada Sakamoto dan juga Shin yang bergegas mencari informasi dari Mr. X di database dari GCC. Akhir pada chapter lalu pun memperlihatkan Mr. X akan segera menyerang kembali GAA dengan mengutus dua anggotanya yakni Kanaguri dan juga Club Jam untuk segera merapat menuju ke GCC dan langsung menyerang tempat akademi tersebut. Jadi bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung bahas 5 chapter berturut-turut agar kalian sampai pada chapter terbarunya nanti ya. Chapter 86 mendapatkan judul Third Rate Style. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan Seba, Shin, dan juga Akari yang mempersiapkan rencana matang mereka guna melancarkan serangan kepada nenek tua yang menjadi incaran mereka ini. Nah, singkat cerita, nenek tua ini pun tiba di sebuah lapangan basket karena ada suatu barang yang ia tinggalkan di sana. Disinilah aksi dari Shin dan teman-temannya ini dilancarkan untuk menyerang si nenek tua ini. Upaya demi upaya terus mereka lakukan untuk mencari celah menyerang nenek tua tersebut. Baik itu menggunakan ring basket, senjata api yang diciptakan oleh Seba maupun sarung tangan super yang dipakai oleh Shin. Nah, di pertarungan ini pun Shin berasumsi bahwa dia tak bisa membaca pergerakan lawannya saat ini dan ini sama dengan apa yang dia lawan saat seseorang dikontrol oleh virtual reality milik Gakko. Akhir dari chapter ini pun memperlihatkan Shin yang bersiap menggunakan satu serangan andalannya dengan kemampuan khusus yang akan dia ciptakan saat ini. Chapter 87 mendapatkan judul Database. Chapter ini dibuka dengan kembali memperlihatkan nenek tua yang berhadapan dengan Shin dan saat ini pukulan yang sudah dipersiapkan oleh Shin berakhir dengan sangat sia-sia dan itu sama sekali tak mempan terhadap nenek tua ini. Nenek tua ini pun memuji lawannya dengan mengatakan bahwa kostum tak terlihat milik Seba mempunyai kelemahan masih meninggalkan bunyi gerakan di kakinya. Dan hawa keberadaannya yang masih terasa, jadi dia harus mengupgrade kostum tersebut dengan nalurinya yang tajam. Selain itu akhirnya juga dipuji bersamaan dengan Shin. Namun di sini Shin berkata bahwa lawannya saat ini sangat kuat dan dia terobsesi akan menjadi lebih kuat lagi dan itu adalah keputusannya sendiri. Yep, singkat cerita, di sini nenek tua ini pun mengatakan informasi soal database, di mana database merupakan julukan yang diberikan oleh seseorang atau lebih tepatnya, dia adalah teman sekelas dari nenek tua ini dengan memori printer natural dan selain itu orang ini juga masih bekerja di akademi IDEA. Yep, dan terungkap fakta di chapter ini ternyata database tersebut adalah sebenarnya seseorang yang mempunyai memori yang sangat luas dan itu adalah tukang kebun yang bekerja di akademi IDEA. Kita kembali ke Amane dan juga tukang kebun. Di sini mereka melakukan percakapan yang secara garis besar, tukang kebun ini menyarankan bahwa Amane jangan berurusan dengan mendukung sebuah organisasi pembunuh bayaran. Dia tahu bahwa Amane ini sangat benci GAA karena ayahnya sendiri. Singkat cerita, kemudian Amane ini teringat lagi dengan tugas baru yang dia dapatkan dari Kashima dengan menonaktifkan misil di GCC. Kelompok dari Kashima ini pun akan segera melancarkan serangannya lagi ke GAA. Kemudian dia ditanya lagi perihal tugasnya oleh Kashima dan di sini Amane menjelaskan bahwa dia akan melakukannya. Namun dia punya satu syarat yakni berjanjilah untuk tidak menyakiti murid-murid dan juga para guru di sana. Di sini Gakko berasumsi bahwa sistem keamanan apapun yang bisa disabotase oleh seorang anak kecil itu artinya keamanan dari GCC ini begitu sangat lemah. Yep, akhir dari chapter ini pun memperlihatkan Amane yang sudah memasuki ruang kontrol security room di GCC. Dan panel akhir memperlihatkan bahwa sistem keamanan telah dimatikan dan pemulihan sistem akan dilakukan dalam 10 detik. Chapter 88 mendapatkan judul Clap. Chapter ini dibuka dengan Amane yang berada di ruang kontrol saat ini dan dia akan menghancurkan semua sistem yang berada di ruang kontrol tersebut. Namun pada waktu yang bersamaan, Sakamoto pun berhasil untuk menghentikan anak nakal ini dan dia pun bertanya kepada Amane, apakah Amane ini berniat menjual GCC pada Slur? Amane kemudian menjawab dia tak punya pilihan lain di sini dan Sakamoto menerangkan kepada anak nakal ini bahwa GCC tak ada hubungannya dengan ayahnya. Di sini pun terdapat perdebatan antara Kashima dan juga Sakamoto yang saling menyindir dan menasihati Amane dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, akhir dari perdebatan mereka terlihat anggota Mr. X yakni Club Jam seperti melakukan semacam kemampuan terhadap Amane ini dengan menepuk tangannya.
Panel selanjutnya memperlihatkan narator yang berkata bahwa sistem keamanan GCC sekarang setelah dipulihkan dan semua terlihat tampak lega. Kita pun dialihkan ke suatu kelas di mana ada anak-anak yang sedang belajar dan membicarakan tentang sistem keamanan di GCC yang mati. Dalam kelas ini pun terdapat penyusup yakni Kanaguri yang sekarang melakukan ulah dengan memiting kelapa dari seorang guru di kelas tersebut. Namun tiba-tiba saja di sini dia mendapatkan sebuah tembakan misil dari seorang guru yang sudah mengetahui adanya penyusup di sana. Kita beralih ke Amane dan juga Sakamoto di ruang kontrol. Amane ini terlihat aneh karena ada seseorang yang tadi menepuk tangannya di hadapannya dan dia pun merasa linglung. Di sini Sakamoto mendekati Shin yang memberikan sebuah informasi penting terkait dengan database yang telah diidentifikasikannya dan ternyata itu adalah julukan tukang kebun yang bekerja di akademi tersebut. Tukang kebun ini memiliki daya ingat yang gila dan dia mengingat setiap detail murid yang pernah dia temui. Jadi, data ini tak akan bisa dihancurkan ataupun menghilang. Amane yang mendengar bahwa kakeknya sendiri adalah database tersebut tentu benar-benar menyesal karena kakeknya sekarang menjadi target dari Mr. X sendiri untuk segera dihancurkan. Chapter ini pun berakhir dengan Kanaguri yang ditekati oleh seorang nenek tua yang menjadi ancaman besar baginya saat ini. Chapter 89 mendapatkan judul Sensei. Chapter ini diawali dengan nenek tua yang mendekati Kanaguri yang telah menyusup ke GCC dan memberikan ucapan selamat datang dengan sedikit menusuk leher dari Kanaguri. Nenek tua ini pun kemudian membanting Kanaguri keluar gedung. Kemudian dia menghunuskan pisau kecilnya mengarah ke tubuh dari Kanaguri dan beruntung saja Kanaguri mempunyai border shoot yang berada di tangannya. Dan pertarungan mereka pun akhirnya dimulai dengan Kanaguri yang terus mengoceh film-film dan film. Seakan-akan dia mendapatkan bintang utamanya dan sekarang dia sedang syuting film kelas atas. Pertarungan mereka pun di chapter ini berakhir dengan Kanaguri yang berada di belakang dari nenek tua tersebut dan segera menghujamkan satu pukulan keras ke tubuh dari nenek tua tersebut. Di sisi yang lainnya, Sakamoto dan juga Akari beserta dengan teman-temannya ini saat ini sedang mencari keberadaan dari tukang kebun yang dimana dialah database yang sebenarnya yang sangat penting untuk mencari informasi seputar dari Mr. X. Kita beralih ke ruang broadcasting di mana di sini terdapat salah satu anggota dari Mr. X yakni Colbejam yang melakukan kemampuan menariknya dengan menghipnotis seseorang dengan hanya menepuk tangannya saja. Kita beralih lagi ke pertarungan dari Satoda Sensei yang berhadapan dengan Kanaguri. Di sini terlihat bahwa nenek tua tersebut mendapatkan lawan yang cukup sepadan karena sekarang dia sudah terlihat berlumuran darah dan juga terluka di beberapa bagian tubuhnya. Yup, dan akhir chapter ini pun memperlihatkan Satoda Sensei yang terkena pukulan telak pada saat Sakamoto dan juga Akari sedang melewati jalur mereka. Chapter 90 mendapatkan judul Sensei bagian kedua. Chapter ini dibuka dengan tumbangnya Satoda Sensei di hadapan dari Sakamoto dan juga Akari akibat melawan Kanaguri. Di sini pun akhirnya Sakamoto memperlihatkan wujud aslinya dan segera untuk menghajar Kanaguri dan akan memulai pertarungannya dengan membalaskan dendam yang sudah dibuat tumbang oleh sang nenek Satoda. Pertarungan mereka berdua pun akhirnya dimulai di ruangan bunga, di mana di sini aksi epik dilakukan oleh Sakamoto dengan kembali memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk menghajar lawannya. Singkat cerita, di sini pun Akari mendapatkan kenyataan bahwa Kanaguri menyebut bahwa bibinya yakni Rion telah dibunuh oleh Slur. Yup, dan di akhir chapter ini pun tiba-tiba saja Satoda Sensei kembali bangkit dan mengarahkan satu pisau kecilnya ke arah dari Kanaguri yang berhasil untuk menusuk satu mata dari Kanaguri ini. Nah, untuk video selanjutnya kita akan ringkas 10 chapter ya agar kita cepat menuju ke chapter terbarunya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton. Kita akan bertemu lagi dalam lanjutan cerita Sakamoto Days setelah animenya.